Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
menjadi anakmu, Bapa. Darahmu sucikanku, bilurmu sembuhkanku, kasihmu ubahkanku. Ku mau melekat padamu. Hadiratmu penuhiku, urapanmu ubahkanku. Darahmu selamatkanku, kasihmu bebaskanku dari belenggu dosa. Pengorbananmu selamatkanku, Tuhan. Kuasa darahmu yang pulihkan aku, yang membebaskanku. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya percaya oleh karena kemurahan dan perkenanan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan kita menikmati sebagian dari pesan Tuhan untuk kita. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15
ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ini merupakan penggalan kisah dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka sudah melewati ujian yang namanya Laut Teberau, mereka diperhadapkan di padang gurun itu. Setelah mereka melewati laut itu, sukacita hati mereka. Mereka mungkin menyanyi, mereka mungkin bersorak-sorai. Sampailah mereka setelah 3 hari lamanya perjalanan, mereka tidak mendapatkan air dan mereka merasa haus. Dan mereka ada di satu tempat di mana mereka menjumpai ada mata air di situ. Dan tentunya ketika mereka merasa haus melihat air, saya percaya saat itu mungkin mereka sudah tidak lagi minum pakai gayung, pakai sendok, gelas, atau mungkin minum pakai tangan. Bahkan mungkin sebagian dari mereka begitu dilihatnya ada air, karena mereka sedang haus, mereka langsung masuk ke dalam mata air itu. Tetapi apa yang mereka rasakan, ternyata mata air itu airnya pahit. Dan mereka mulai marah kepada Musa. Kenapa sampai membawa mereka keluar dari Mesir? Sedangkan di Mesir itu mereka boleh minum gratis, tanpa harus bayar, tanpa harus mengalami seperti yang mereka alami di Marah. Nah, hari ini keadaan kita tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Perjalanan hidup kita memandang kepada Tuhan dengan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita tidak semulus apa yang kita bayangkan. Sama ketika bangsa Israel mendapatkan janji bahwa mereka akan dibawa ke satu negeri yang banyak susu dan madunya, melimpah susu dan madunya. Dengan kata lain, susu dan madu itu gambaran berkat, gambaran kelimpahan, gambaran kenyamanan, gambaran kemakmuran. Tetapi apa yang terjadi, bangsa Israel harus melewati yang namanya padang gurun, ujian demi ujian, proses demi proses harus mereka alami. Dan ketika mereka ada di Marah, mereka mengalami air yang pahit itu. Mereka marah sama Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya mereka tiba di satu tempat yang bernama Elim. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan bangsa Israel itu dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan hari-hari ini? Yang pertama, saya pelajari sebelum tiba di Elim, lewati dulu itu Marah. Artinya apa? Jalani dulu prosesnya. Jalani dulu, mungkin kita harus melewati yang namanya salib. Kita harus lewati dulu yang namanya padang gurun. Alkitab mencatat dalam Rut 1 ayat yang ke-20,
Naomi itu artinya sama, marah, yaitu hidupnya penuh dengan kepahitan. Tapi setelah Naomi itu sampai di Bethlehem kembali, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita. Kalau saya boleh menjawab, apa yang menjadi pertanyaan anak-anak Tuhan yang hari ini bertanya, kenapa harus lewat marah? Kenapa nggak langsung aja ke Elim? Kenapa harus mengalami sakit dulu? Kenapa harus mengalami tekanan dulu? Kenapa harus mengalami kesusahan dulu? Kenapa harus mengalami difitnah dulu? Kenapa harus mengalami dikecewakan dulu? Kenapa harus mengalami disakitin dulu? Kalau boleh saya jawab mewakili Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa membedakan antara yang manis dan yang pahit kalau kita nggak pernah mengecap yang pahit? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Yesus itu penyembuh kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Yesus itu pemulihku kalau kita nggak pernah mengalami keterpurukan? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu memelihara hidupku kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya kekurangan? Kalau kita nggak pernah mengalami dikecewakan, kalau kita nggak pernah mengalami dikhianati, bagaimana kita bisa berkata kalau Tuhan sudah mengampuni aku, kenapa aku tidak mengampuni orang lain? Dengan kata lain, izinkan Tuhan itu memproses hidup kita agar kita bisa menikmati elim yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saya percaya sampai detik ini, Tuhan yang saya layani tidak pernah bekerja secara instan sekalipun Tuhan bisa lakukan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari di Alkitab, bagaimana Tuhan menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun. Anggapan kita, loh Pak, Tuhan hari itu juga loh bisa sembuhkan perempuan itu Pak. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa perempuan ini menanggung prosesnya 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya dia harus alami pendarahan. Kesehatannya semakin menurun karena 12 tahun pendarahan Pak Bu. Dan hari itu belum ada pabrik pembalut. Dan pemakaian pembalut dalam waktu lama tentu akan berakibat juga kepada kesehatannya. 12 tahun. Hingga pada hari itu dia ketemu Tuhan, dia percaya dia bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan pernah menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Kalau kita lihat hari itu juga orang ini mengalami kesembuhan. Tetapi jangan lupa 38 tahun dia terbaring sakit. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, itu proses bagi dia. Tuhan pernah juga menyembuhkan 10 orang kusta. Semuanya sembuh hari itu, tetapi jangan lupa berapa lama dia harus menderita itu. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita ada di prosesnya Tuhan, jangan marah, jangan mengeluh, jangan berontak, ikuti prosesnya Tuhan. Tuhan pasti akan mempromosikan kita ketika kita sudah lulus dalam prosesnya Tuhan. Ikuti prosesnya. Tuhan akan bawa kita di elim. Pelajaran yang pertama, ikuti prosesnya Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja instan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saya pelajari, dimarah sekalipun, Tuhan tetap memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Saya ulang, dimarah sekalipun, Tuhan tetap memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kita. Boleh jadi kita memang sedang mengikuti prosesnya Tuhan. Boleh jadi memang kita sedang mengalami pembentukan yang dari Tuhan. Kita sedang memikul salib kita hari-hari ini. Kita sedang ada di padang gurun hari-hari ini. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tahu, Dia peduli, Dia mengerti keadaan kita. Bahkan Dia sangat-sangat
memperhatikan kehidupan kita. Dan ketika dilihatnya kita sedang melewati itu semuanya, Dia tetap turun tangan bagi kita. Dia tetap menyediakan pertolongan buat kita. Dia tetap membuka jalan itu bagi kita. Jangan takut. Ketika mereka sedang ada di Marah, Tuhan berkata kepada Musa, sepotong kayu bisa merubah yang pahit itu menjadi manis. Gambaran ketika Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Kayu salib itu mengubah yang pahit menjadi manis. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang sakit menjadi sembuh. Yang berbeban berat mendapatkan kelegaan hari ini. Mari saudara, tetap kuatkan iman saudara. Segala yang kita alami hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan di saat kita dicobai, Dia memberikan jalan keluar buat kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada terobosan yang Tuhan berikan buat kita di tengah pencobaan, di tengah proses yang kita alami. Pernah nggak kita ngalami ketika kita sekolah dulu, kita menghadapi yang namanya ujian. Setiap kenaikan kelas selalu diawali dengan yang namanya ujian. Dan setiap ujian yang diberikan kepada kita, Tuhan selalu memberikan hikmat buat kita untuk kita bisa menyelesaikan semua ujian yang datang kepada kita. Di tengah-tengah marah, Tuhan tetap menolong dan membuka jalan keluar buat kita. Dan yang ketiga, saya pelajari melalui kisah ini. Yang pertama, lewati marah sebelum Elim, lewati prosesnya sebelum kita terima promosinya dari Tuhan. Dan yang kedua, di tengah-tengah marah sekalipun, Tuhan tetap membuka jalan keluar buat kita. Dan yang ketiga, saya pelajari Tuhan selalu tepati akan janjinya. Kalau hari ini kita sempat kecewa, karena yang kita harapkan adalah janji dari manusia. Kenapa kita kecewa? Kenapa hari-hari ini kita merasa pahit kepada orang lain? Karena yang kita harapkan adalah perkataan manusia, adalah janji manusia. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan mengalami kekeringan. Itu kata janji firman Tuhan. Kalau hari ini kita menempatkan Tuhan itu menjadi segalanya dalam hidup kita, kita menempatkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, saya percaya kita akan dihindarkan dari setiap yang namanya kekecewaan dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Sebelum kita melangkah untuk memulai aktivitas kita di hari ini, mari coba kita mulai mengingat apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berjanji untuk membuat rumah tangga kita bahagia, kalau Tuhan berjanji untuk menyembuhkan kita, kalau Tuhan berjanji untuk mengangkat hidup kita, kalau Tuhan berjanji untuk memberkati kita lebih dari segalanya, percayalah, kalau Dia berjanji, Dia pasti genapi. Coba perhatikan baik-baik, dari zamannya penciptaan sampai hari ini, adakah janji Tuhan yang tidak digenapi? Semua yang difirmankan sudah digenapinya. Satu-satunya janji yang belum Dia genapi adalah, dan yang hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya menantikan janji itu adalah kedatangannya yang kedua kalinya. Dan percayalah, janjinya kepada kita sebelum Dia datang kedua kalinya, Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan membuat perbedaan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Kita yang percaya diberkati Tuhan luar biasa, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Kita yang percaya akan dipulihkan keadaan kita. Kita yang percaya akan mengalami pertolongan senantiasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang ada di marah. Jangan marah, tapi tetaplah percaya. Di dalam ujian yang sedang kita hadapi, ada maksud Tuhan yang akan mengangkat kita.
supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Dalam mara sekalipun, kita akan tetap melihat tangan Tuhan yang perkasa menolong kita. Di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mengingatkan kita melalui kisah perjalanan bangsa Israel ini. Jangan pernah ragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk benih firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Tuhan, kami sedang ada dalam perjalanan kehidupan kami ini. Dan kami percaya kami tidak sendirian. Tuhan bersama-sama dengan kami. Mungkin ada di antara kami yang hari ini Tuhan, kami sedang ada di mara Tuhan. Kami sedang mengalami proses yang dari Tuhan. Kami percaya tidak ada pencobaan itu yang Engkau izinkan melebihi kekuatan kami Tuhan. Dan di saat kami dicoba, Tuhan membukakan jalan keluar bagi kami. Buat kami Tuhan, lebih mengenal Engkau melalui mara yang sedang kami jalani ya Bapa. Melalui ujian, melalui pencobaan yang sedang kami jalani Tuhan. Kami kesampingkan protes kami kesampingkan marah kami kesampingkan dan buang jauh-jauh persungutan kami Tuhan. Tetapi kami mau gantikan dengan ucapan syukur kami. Bahwa di tengah-tengah proses yang sedang kami jalani, Tuhan sedang membentuk hidup kami. Tuhan sedang membawa kami untuk kami boleh lebih lagi masuk dalam destiny-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, dalam mara ini, Engkau tetap menolong kami. Engkau tidak jauh dari hidup kami. Engkau tetap membuka jalan bagi kami. Dan kami pegang akan janji-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.